masih bersama saya di channel Juragan Project. Oke, di video kali ini saya yang pertama buat yang telah support channel ini dan telah bergabung ke channel ini. Semoga pundi kriptonya, pundi dolarnya, bahkan juga pundi cuannya ya semakin banyak. Dan yang baru bergabung, selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Yang masih belum bergabung ya, silakan bergabung. Caranya tinggal subscribe channel ini sekarang juga dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru atau plan terbaru di channel ini. Oke, masih di seputar cryptocurrency. Di sini saya akan bahas updatean terbaru tentang CoreDAO, di mana CoreDAO ini bukan sesuatu hadiah. Bukan suatu hadiah untuk kepada kita. Mungkin ada reward lain ataupun ada hal yang penting yang wajib kalian tahu ya. Oke. Nah, di sini kita langsung ke Twitternya. Nah, di sini 9 jam yang lalu ya. Oke, saya akan jelaskan di sini biar kalian itu tidak gagal paham ya. Membangun core baru saja mendapat lebih banyak hadiah. Hadiah masuk, hadiah 1 bawa DeFi Anda, hadiah 2 permainan di core. Jadi sini yang kedua ini mungkin rewardnya ini untuk kita nanti, tapi saya tidak tahu itu persyaratannya apa saja ya. Persyaratannya apa saja. Jadi kita lebih cek di Medium saja ya. Oke, kita klik ke Medium di sini. Oke. Nah, mungkin ini ada dari sebuah gaming project dari CoreDAO sendiri ya, supaya dari koin mereka itu bisa didapatkan dari game ataupun DeFi dan lain sebagainya. Oke, kita langsung terjemahkan saja di sini. Hadiah di nomor 2, permainan di core, melengkapi visi Sprite 1 yang berfokus pada DeFi, yang S2 menekankan game sebagai arah yang sempurna untuk meningkatkan pengalaman pengguna core. Jadi di sini nanti core itu akan bisa membuat project-project baru ya, seperti game dan lain sebagainya, juga DeFi-nya akan diluncurkan nanti ya. Nah, di sini untuk bawa DeFi Anda dengan mengutamakan pengembangan ekosistem, kami sangat bersemangat untuk mengumumkan Sprite resmi pertama core yang berfokus pada landscape keuangan. Yang 3, pengukir jaringan inti atau core ya. Core dirancang agar gesit dan berorientasi pada pengguna, mengingat banyaknya variabel yang berperan dalam pembentukan pasar awal penting untuk kalian. Nah, sini ada kode tentang create hidden first ya. Atau bisa kalian klik di sini nanti ya. Nah, kita klik seperti ini. Dan ini semuanya nanti akan lengkap sini ya. Nah, total nilai 250.000 US dollar dibayarkan dalam koin core. Pemenang 100k atau 100.000 dolar. Yang kedua 50.000 dolar. Yang ketiga 25.000 dolar. Yang nomor 4 10.000 dolar. Yang 5 yaitu 5.000 dolar. Jadi 15 hadiah tambahan sebesar 2.000 dan juga 30 hadiah tambahan sebesar 1.000. Di posisi ini masing-masing maka mereka berhak mendapatkan hadiah melalui koin core, bukan dolar ya. Oke, di sini latar belakangnya biar kalian jelas. Dan sini kami masih sangat awal dalam kurva adopsi blockchain. Game adalah pengait dan titik masuk yang akrab bagi pengguna baru untuk bereksperimen dengan teknologi blockchain untuk pertama kalinya dengan dinamika permainan peer to earn yang menarik dan komunitas global. Peluang baru muncul di seluruh dunia. Jadi sini project-project dari CoreDAO ini, yang pertama ada peer to earn atau bisa didapatkan dari game. Yang kedua di sini ada DeFi juga nanti ya tentunya. Oke, tantangan. Jadi bagi yang nanti ini yang tidak nyerap atau kita bermain gratisan, bisa didapatkan bermain gamenya. Nah, kapan bang untuk gamenya akan diluncurkan? Itu masih belum ada yang tahu. Itu kapan ya? Karena sini tertulis yaitu play to earn. Nah, oke, paham ya. Tantangan bangun game web 3 besar berikutnya di core blockchain dengan tujuan memasukkan sebanyak mungkin pengguna. Contoh ya, ini permainan termasuk namun tidak terbatas. Game berbasis NFT. Yang pertama ya, gamenya ya. Mainkan game untuk menghasilkan. Nah, ini jika kalian mau mendapatkan koin core-nya secara gratis, bisa mainkan game dan juga gamenya itu berbasis NFT. RPG ya, penghormatan Flappy Bird. Caranya di sini, game dengan alamat aktif mingguan paling banyak pada bulan 2, 4, dan 6 akan memenangkan sebagian dari hadiah dompet. Klarifikasi tambahan tentang apa yang dimaksud dengan alamat aktif akan segera hadir. Paham ya dari sini ya?
Nah, untuk klarifikasinya tentang apa yang dimaksud dengan alamat aktif. Jadi ini akan hadir, masih coming soon ya. Cuplikan, ini hanya cuplikan saja ya. 1 sampai 3 dari kumpulan yang diperiksa pada bulan 10 Mei. Sekarang masih bulan berapa ya? Besok 10 Mei ya. Oke. Dan di sini dari kumpulan diberikan pada 4 bulan 10 Juli. Dari kumpulan diberikan pada 6 bulan, yaitu di sini ada 3 tahap. Yang pertama di 10 Mei, yang kedua ada di 10 Juli, yang ketiga di sini ada di 10 September. Nah, snapshot akan diambil 2, 4, dan 6 bulan setelah tanggal mulai di bawah. Kami akan mengambil rata-rata 4 minggu sebelumnya untuk menghitung pemenang. Jadi kalau kalian mau ikut gamenya, nanti kita ikuti saja nanti ya. Mungkin ada di aplikasi Satoshi nanti ya, di BTCS Mining. Aturan tambahan, game bisa baru untuk sudah ada dan harus digunakan di mainnet core. Setiap pelamar membutuhkan UI dan situs web yang menghadap pengguna yang berfungsi. Game harus memiliki setidaknya 500 alamat aktif mingguan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah. Nah, ini. Jadi, jika tidak sampai 500 alamat yang bermain gamenya, yaitu berbasis NFT di Play to Earn, itu tidak akan mendapatkan reward. Karena di sini pertama persyaratannya itu harus memenuhi yaitu 500 alamat ya. Siapa saja yang ikut 500 orang, itu tergantung, yang penting sudah melebihi dari 500 alamat. Jika tidak sampai 500 atau 500 alamat dari kita sendiri, itu kalian tidak akan dapat percuma ya. Oke, paham ya? Oke, next. Bagaimana penerapkan? Di sini suatu tim dapat langsung memulai membangun tanpa perlu mendaftar di awal. Saat kami semakin dekat dengan snapshot pertama, kami akan berikan detail lebih lanjut tentang cara mendaftar agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah saat memulai. Oke, paham ya? Nah, sini kalian bisa nanti baca sini lagi, kita next lagi dan kita langsung ke Twitternya lagi ya. Oke, kita ke Twitternya lagi. Nah, apa saja di sini? Nah, ini sudah. Nah, ini sudah ya. Sudah. Jadi berkaitan dengan yang tadi untuk price-nya di sini. Oke, paham ya? Nah, di sini ada juga apa ini? Oke, ini ada update terbaru. 2 pengumuman besar dalam 24 jam ke depan. Nantikan media Cordao. Oke, di sini saya akan langsung ke Medium. Oh, ini yang tadi ya, sama seperti yang tadi. Ini tidak jauh berbeda dengan info yang tadi. Oke, kita next lagi. Apa saja di sini ya? Ini 6 Maret, dulu sudah lama ya. 8 Maret ya, di sini 9 Maret ya. Ini yang kemarin ya. Oke. Core dirancang dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan kepemilikan komunitas, sementara beberapa prinsip tidak dapat diubah. Pengungkit tertentu dapat dikelola oleh komunitas selama lebih dari fungsi tuas ini. Oke ya, paham. Kita klik ke Medium ya. Ini nih. Ini penting juga nih buat kalian nih semuanya nih, pengguna core nih ya. Oke, kita terjemahkan saja dulu. Core dirancang, gesit, dan berarti pada pengguna mengingat banyaknya variabel yang berperan dalam pembentukan pasar awal. Penting untuk menyoroti 3 tuas atau skala tentu dalam desain protokol. 3 tuas mengatur, yaitu sini ada 3 protokol. Yang pertama, apa yang dilakukan dengan hadiah konten core awal yang diterima oleh DAO. Beberapa laju pembakaran core yang seharusnya. Nah, di sini yang paling penting sini buat saya yaitu kalau ada pembakaran. Ngerti nggak pembakaran sebuah token atau koin? Jika pembakaran itu mengurangi dari jumlah total supply, kemungkinan harganya akan cukup lumayan bagus. Saya tidak harus tinggi, harganya segini, tidak, mungkin cukup lumayan bagus ya, tapi itu bertahap. Nah, tergantung juga demandnya. Jika developernya ini memenuhi permintaan dari demand, mungkin core ini bisa ke $10 atau $15 ya, seperti itu ya. Itu harapan kita. Beberapa jumlah token core yang harus didelegasikan Departemen Keuangan kepada validator. Paham ya? Kalau dari sini, dari video-video sebelumnya, dari channel YouTube sebelah, cara untuk mendelegasikan atau menjadi validator. Kalau jadi validator itu minimal punya 1000 koin core
baru bisa mendaftar menjadi validator. Apa itu kegunaan validator, Bang? Yaitu untuk mendelegasikan koin core kalian. Intinya gini, sama seperti pinjaman, itu harus membungakan pinjaman kalian ke validator. Seperti itu, tidak ada bedanya, paham ya? Nah, ketika pemungkit ini saat ini beroperasi di bawah pengaturan default. Memang sudah berjalan ini. Ya, memang sudah berjalan. Ini sudah berjalan, namun untuk pembakaran ini masih belum bisa diketahui kapan, ya. Tapi total supply-nya masih tetap 2M. Ini masih belum dilaksanakan ya. Oke, paham ya? Nah, di sini mundur ulang hadiah token awal. Beberapa hadiah validator akan awal diatur ulang menjadi alamat yang dikontrol di AO. Wih. Jadi kalau mau jadi validator itu berarti menjadi membernya core sendiri, alamatnya yang aktif, seperti itu ya. Hadiah validator Genesis akan awal dan hadiah staking dikirim ke alamat biaya default. Hadiah validator DAO dikumpulkan ke alamat biaya terpisah. Nah, yang ketiga, token core alamat dalam jumlah terbatas saat ini 2 juta. Saat ini dicadangkan di alamat biaya default sehingga dapat digunakan untuk berbagai mitra dan proyek ekosistem. Nah, sini singkatnya tingkat pembakaran. Nah, ini nih. Ini yang paling penting ya. Seperti yang dilustarikan dalam white paper, core dirancang sedemikian rupa sehingga persentase hadiah blok dan biaya transaksi dapat dibakar. Meningkatkan kelangkaan token core yang beredar. Pada akhirnya, tata kelola komunitas on-chain mengontrol pengungkit yang menentukan persentase yang tepat awalnya dan untuk jangka waktu tertentu. Hadiah yang akan dibakar dipindahkan ke kontrak sistem perbendaharaan DAO. Tetapi sejak itu telah dibakar setelah proposal disahkan. Selain itu, hadiah taruhan yang hangus dari pembuat taruhan yang gagal memenuhi peran mereka selama 24 jam yang ditentukan telah dibakar. Adapun biaya tersitua saat ini dibalut untuk pembakaran 10%. Paham ya dari sini ya? Paham kira-kira enggak ini? Oke, saya jelaskan di sini. Ini sistem pembakarannya yaitu menggunakan sistem fee, di mana di saat saya mentransfer ke sebuah kontrak lain atau ke exchange lain, itu fee-nya buat untuk dibakar. Nah, kalau dibakar memang total jumlah dari total supply itu mesti berkurang walaupun sedikit. Nah, sini sudah jelaskan untuk pembakaran 10%. Yang tidak tahu itu kapan pembakarannya dilaksanakan itu, apakah setelah transfer ke exchange lain atau lain sebagainya ya. Biasanya seperti itu. Setahu saya itu kalau pembakaran itu ada 2. Yang pertama di blockchain, di koin ini sendiri. Yang kedua yaitu menggunakan sistem fee transfer. Ya, itu biasanya seperti itu ya. Oke, paham ya dari sini ya. Nah, di sini ini cukup lumayan bagus untuk adaptan core-nya ini. Semoga nanti memang core harganya sekarang gitu-gitu aja ya. Oke, kita klik di sini ya. Dan harga core sekarang masih gitu-gitu saja. Ya, kita coba cek untuk total supply-nya apakah memang sudah berkurang. Katanya akan ada pembakaran gitu ya. Nah, ini untuk total supply-nya masih 2M. Nah, ini masih belum kurang. Apakah nanti 24 jam atau 1 bulan update lagi untuk supply-nya ya, karena ada sistem pembakarannya juga melalui blockchain ataupun transferan dari fee dari kita, dari khususnya dari penghold seperti kita ya, atau pembeli seperti itu ya. Ya, kemungkinan nanti kalau total supply-nya sedikit dan demandnya bagus, ya harganya cukup lumayan bagus ya, mengikuti arah itu. Tapi ini bertahap, tidak langsung ya. Tetap core saja seperti itu ya. Oke. Mungkin cukup dari sini, jangan usah panjang lebar ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa yang masih belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru atau plan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you at the next video.